selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif, dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Stephanie Scott adalah seorang guru sekolah menengah bahasa Inggris dan drama berusia 26 tahun. Dia tinggal di kota Leyton yang merupakan komunitas kecil Riverina di New South Wales, Australia yang berjarak 550 km barat daya Sydney. Dia juga seorang guru yang sangat populer, yang sangat dicintai dan dihormati oleh orang-orang yang mengenalnya. Leyton adalah kota dengan hanya 11.000 penduduk dengan tindak kriminal terbesar mereka sampai saat ini adalah perusakan properti. Makanya dianggap sebagai kota yang sangat aman untuk ditinggali. Stephanie bertunangan dengan Erin Leeson Woolley pada hari Minggu Paskah 7 April 2015. Stephanie berada di sekolahnya di ruang staf, mempersiapkan pelajaran untuk guru pembantu yang akan menggantikannya saat dia berbulan madu ke Tahiti. Namun, Stephanie tidak akan kembali ke rumah setelah berada di sekolah sore itu, dan dia tidak menghubungi siapapun untuk menjelaskan kemana dia pergi. Bentuk komunikasi terakhir adalah email ke perusahaan bus untuk mentransfer tamu pernikahannya, dan itu pada pukul 12:59 malam. Keluarganya merasa ada sesuatu yang salah karena ini di luar karakternya. Keluarga Stephanie tahu dia tidak akan pergi begitu saja dan meninggalkan tunangannya yang sangat dicintainya, Erin. Saudara perempuannya, Robin, pada saat itu menyatakan, "Saya berbicara dengannya pada hari Sabtu malam itu. Ini sudah bulannya. Dia sangat bersemangat. Dia pergi ke Griffith hari itu untuk berbelanja dan bersiap-siap untuk bulan madu." Keluarga Stephanie bekerja sama dengan polisi dan memulai pencarian. Jadi, hanya satu orang yang melihat Stephanie Scott di sekolah pada hari Minggu itu. Dan itu adalah pembersih sekolah, Vincent Stanford. Pada hari Selasa tanggal 7 April, 2 hari setelah Stephanie menghilang, Vincent Stanford sedang melakukan pekerjaan kebersihan. Dia berbicara dengan seorang rekan kerja. Rekannya bertanya kepada Stanford dengan polosnya, apakah dia telah melihat Stephanie Scott di sekolah menengahnya pada akhir pekan. Karena seluruh kota Leyton dan sebagian besar Australia menyadari hilangnya Stephanie. Namun Stanford mengklaim bahwa dia belum melihat Stephanie. Salah satu rekan kerja Stanford lainnya mengatakan bahwa mungkin pengantin wanita kabur, teori yang cukup populer. Dan mendengar ini, Stanford tertawa. Rekan kerjanya juga memperhatikan bahwa Stanford memiliki beberapa goresan di wajahnya hari itu. Jadi, pada hari Rabu, 8 April 2015, polisi membawa Vincent Stanford untuk diinterogasi. Dia menyangkal dia ada hubungannya dengan hilangnya Stephanie. Bahkan dia menyangkal mengenal Stephanie. Polisi bertanya kepadanya tentang keberadaannya pada saat Stephanie menghilang, sehingga mereka dapat mengabaikan Stanford sebagai tersangka dalam kasus Stephanie. Alibi Stanford adalah bahwa dia berada di toko kelontong hari itu. Namun ketika penyelidik ke toko kelontong itu untuk menanyakan apakah mereka pernah melihat Stanford, mereka mengatakan bahwa mereka tutup hari itu dan sebenarnya mereka tutup setiap Minggu Paskah. Jadi pada hari yang sama malam itu, yaitu 3 hari setelah hilangnya Stephanie, Vincent Stanford ditangkap. Polisi menggeledah rumah Stanford, di mana mereka menemukan kunci Stephanie, bra, dan lapisan bagasi mobilnya. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 11 April 2015, Vincent Stanford menghubungi polisi dari Pusat Pemasyarakatan Joni.
Dia mengakui pembunuhan Stephanie Scott pada hari itu. Stanford berada di sekolah hari itu. Dia melihat Stephanie di ruang guru dan dia cukup terkejut melihatnya di sana pada hari Minggu. Setelah melihat Stephanie, dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya, di mana dia tinggal bersama ibunya dan mengumpulkan apa yang dia sebut perlengkapan pemerkosaan. Kotak pemerkosaan berisi pisau MT USA berukuran 35-40 cm, borgol plastik, produk pembersih, dan Viagra. Ia kemudian kembali ke sekolah tempat Stephanie masih bekerja. Ketika Stephanie akan pulang, dia pamit pada Stanford dan berkata, "Aku akan pulang sekarang, selamat Paskah." Tapi saat Stephanie pergi untuk membuka pintu gerbang besi sekolah, Stanford mencengkram pinggangnya. "Aku meletakkan tanganku di sekitar mulutnya untuk membekapnya," dia berteriak. Stanford menyeret Stephanie sampai ke gudang dan mengunci pintunya. Dia kemudian melanjutkan menyerang Stephanie secara seksual. Stanford mengatakan kepada polisi bahwa dia meninju Stephanie sampai Stephanie tidak sadarkan diri dan kemudian menikam lehernya dengan pisau MT miliknya. Dia menyatakan bahwa dia memukul Stephanie di arteri karotis untuk memastikan Stephanie sudah mati. Vincent Stanford kemudian mengambil mobil Stephanie, Mazda merah, dan kembali ke gudang, memasukkan tubuh Stephanie dan sepatu bootnya ke bagasi mobil dan membersihkan gudang dari bukti apapun. Kemudian terungkap juga bahwa Stanford memberikan cincin pertunangan dan cincin kelulusan Stephanie pada saudara lelakinya Marcos yang kemudian dijual seharga $705. Vincent membuang SIM Stephanie dan kemudian dia mengakui bahwa dia telah melakukan hal yang sangat bodoh sehingga keluarga Stephanie mati-matian mencari SIM itu. Sementara Vincent Stanford berusaha mati-matian untuk menutupi jejaknya dari pembunuhan itu. Setelah Stanford selesai membersihkan lemari gudang sekolah, dia mengendarai mobil Stephanie dan membawanya kembali ke rumahnya sendiri. Dia memarkir mobil Stephanie dengan tubuh telanjangnya masih di bagasi di belakang gudang di halaman belakang rumahnya sampai Senin dini hari. Stanford kemudian mengemudikan mobil Stephanie dengan Stephanie masih di bagasinya 70 km ke arah timur Laut Layton ke Griffith. Stanford pergi ke tempat yang memiliki arti penting baginya karena memiliki kenangan indah. Dia pergi ke Taman Nasional Coco Perez, tempat dia biasa pergi berkemah dengan ibu dan saudara laki-lakinya Luke. Dia menuju ke jalan tanah di mana dia mengeluarkan tubuh Stephanie dari bagasi mobilnya dan membaringkannya di tanah. Stanford kemudian menutup tubuh Stephanie dengan cabang-cabang pohon, menuangkan bensin dan membakarnya. Stanford mengambil foto mayat Stephanie yang terbakar dengan kamera HP-nya. Polisi menemukan foto-foto itu ketika mereka menggeledah kamar tidurnya. Ketika detektif Sersan Timothy Clark yang merupakan petugas yang bertanggung jawab atas penyelidikan Stephanie Scott bertanya kepada Stanford tentang foto-foto itu, Stanford menjawab bahwa dia telah mengunduh gambar dari film horor. Ibu Stephanie, Marilyn Scott, menggambarkan tubuh putrinya terbakar tanpa bisa dikenali. Marilyn Scott mengatakan keluarga mencari cincin Stephanie karena telah dijual oleh saudara laki-laki Stanford. Juga terungkap bahwa seorang saksi mata melihat Stanford hari itu melemparkan laptop ke kanal keruh dekat lapangan 8 km di luar kota Layton. Laptop ini ternyata adalah milik Stephanie Scott. Pada hari Senin Paskah, Stanford melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tetangganya mengatakan mereka ingat dia melambai pada mereka hari itu. Kata tetangganya, "Kami mendengar dia kembali pada hari Senin
Dia mencuci begitu banyak sampai jemurannya ke tempat kami. Keluarga Stephanie memberi penghormatan kepada Stephanie di sebuah taman kecil di Layton. Ayahnya menginginkan Stephanie dikenang sebagai gadis cantiknya yang ceria dan bukan cara dia pergi. Selama persidangan Stephanie Scott, terungkap bahwa Stanford sebenarnya telah menguntit beberapa gadis di Layton sebelum tragedi Stephanie. Stanford mengakui di pengadilan bahwa dia sebenarnya sedang menunggu seorang gadis berusia 12 tahun datang ke sekolah pada minggu Paskah itu. Tetapi ketika Stephanie muncul, dia berubah pikiran dan pulang untuk mengambil perlengkapan pemerkosaannya. Gadis berusia 12 tahun itu tinggal dekat dengan sekolah dan sering datang setelah jam sekolah. Stanford telah merencanakan untuk menculiknya dan mungkin menghabisinya. Polisi menemukan lebih dari 1.800 foto gadis yang dimiliki serta beberapa rekaman video. Stanford bahkan mendokumentasikan gerakan gadis muda itu di buku catatannya. Dia menuliskan hal-hal seperti di rumah sendiri 15-40 menit, waktu yang cukup untuk menculik. Buku catatan itu juga berisi gambar-gambar seperti perempuan, pistol, mobil, dan pedang. Ada juga gambar kepala wanita dengan pisau yang menusuknya. Vincent Stanford menggambarkan obsesinya dengan gadis berusia 12 tahun itu. Dia menyatakan jika dia bisa menculiknya, dia mungkin akan melenyapkannya. Jadi benar-benar terungkap di pengadilan betapa psikopat sejati Vincent Stanford itu. Stanford menjelaskan di pengadilan keinginannya yang luar biasa untuk menghabisi Stephanie Scott ketika dia melihatnya. Katanya kepada seorang psikolog, dia tidak bisa mengingat ketika dia menghabisi Stephanie Scott, tetapi dia tidak menyesal sama sekali. Stanford menyatakan, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa menahan diri. Katanya kepada polisi, saya pikir saya agak gila mengaku memukuli Stephanie antara 30-40 kali. Stanford menyatakan, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa menahan diri. Dia juga mengatakan kepada psikolog bahwa dia tidak suka membunuh, tetapi menganggap itu perlu untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh keinginannya untuk membunuh. Stanford menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang benci disentuh dan dia menikmati isolasi dari pekerjaannya sebagai pembersih. Dia juga menikmati bahwa pekerjaannya memungkinkan dia untuk menonton orang. Dia berkata, dia tidak bisa belajar untuk mentolerir orang dan memiliki pikiran untuk menghabisi orang lain sejak dia berumur 7 atau 8 tahun. Stanford menyatakan, ini caraku dididik. Saya pikir saya telah melakukannya dengan sangat baik untuk hidup bersama orang-orang selama 25 tahun. Saya tidak berpikir ada pengobatan untuk ketidakmampuan saya bersosialisasi. Jadi, beberapa hal lagi tentang masa lalu Vincent Stanford yang terungkap di pengadilan, bahwa dia dibesarkan di Belanda oleh seorang ibu yang bercerai dan merupakan salah satu dari 3 anak laki-laki. Dan dia benar-benar menunjukkan kecenderungan kekerasan sejak usia yang masih sangat muda. Pada usia 12 tahun, dia mencengkram leher kepala sekolahnya, mencoba mencekik dan menghabisinya. Stanford didiagnosis dengan gangguan spektrum autisme. Stanford dikeluarkan dari sekolahnya dan ditempatkan dalam perawatan psikiatri. Psikiatri menyatakan fantasi pembunuhannya tidak pernah hilang. Pada tahun 2014, Stanford pindah ke Australia bersama ibu dan saudara laki-lakinya dan memulai pekerjaan sebagai pembersih. Stanford menyangkal bahwa insiden Stephanie Scott telah direncanakan.
Namun penyelidik menemukan pencarian di komputer Stanford seminggu sebelum insiden seperti pemerkosaan pengantin dan pemerkosaan Nico. Nico adalah seorang nekrofiliak yang merupakan ketertarikan seksual pada mayat. Tepat sehari sebelum tragedi, Stanford mencari pisau paling tajam. Di pengadilan, Hakim Robert Ho menyatakan bahwa Stanford tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya yang kejam. Hakim juga yakin bahwa penelusuran web terkait kekerasan seks Stanford serta kepemilikan pisau dan borgolnya berarti dia akan menimbulkan bahaya serius bagi keselamatan komunitas. Hakim menggambarkan seorang Stanford sebagai seorang yang licik dan tidak berperasaan. Hakim menghukum Vincent Stanford 15 tahun karena penyerangan seksual, diikuti dengan hukuman seumur hidup untuk pembunuhan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saudaranya, Marcus, yang menjual cincin Stephanie, akhirnya mendapatkan 15 bulan penjara karena menjadi pembantu kejahatan. Polisi berusaha keras membantu keluarga Stephanie mencari cincinnya yang telah dijual, yang merupakan cincin pertunangan dan cincin kelulusannya. Polisi ingin mengembalikan kenangan kecil ini kepada keluarga Stephanie, namun ditemukan bahwa cincinnya telah dilebur kembali, yang merupakan pukulan lain bagi keluarga Scott. Vincent Stanford saat ini dalam isolasi di penjara, yang dia katakan dia nikmati karena lebih bersih, dan Stanford melewati hari-harinya dengan menyenandungkan lagu soundtrack MacGyver. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.